Nabi Ibrahim alaihissalam adalah keteladanan yang nyata bagi orang yang diberikan ujian berat dalam hidupnya, tapi meski demikian tetap taat kepada perintah Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertama kali disebut hewan yang ghair muhtaram, yang tidak terhormat, tidak mendapatkan kemuliaan. Satu, tarikus sholat. Orang yang suka meninggalkan sholat disebutkan sebagai hayawan ghair muhtaram, tidak terhormat. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita nikmat sehat. Kita diberikan nikmat yang paling berharga dalam hidup kita, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Mari sama-sama kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu dengan terus-menerus meningkatkan ketakwaan kepadanya dan menanamkan rasa cinta kepada kekasihnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awal makhluk khalaqahullah, makhluk yang pertama kali Allah ciptakan min haitsu ruhaniyah, dari sisi ruhaniyahnya. Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian para nabi agar mereka semuanya beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza khadallahu mitsaqan nabiyina lama ataitukum min kitabi wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasy syahidin. Perjanjian Allah Subhanahu wa taala dengan para nabi terjadi di alam ruhani. Mereka semuanya diminta beriman. Jika datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, mereka diminta untuk beriman. Nabi dalam sebuah hadis menyebutkan, ditanya oleh sahabat, "Mata kunta nabiyyan ya Rasulullah?" Kapan engkau menjadi nabi wahai Rasulullah? "Kuntu nabiyyan wa Adam baina ruhi wal jasad." Aku sudah menjadi nabi sementara Adam masih di antara ruh dan jasad. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenabiannya mendahului kenabian hatta Nabi Adam alaihi salam sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah kita yang ditakdirkan sebagai umatnya, karena umat Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang pernah terlahir dalam sejarah umat manusia. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hadirin jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Setiap kali bulan haji datang, setiap kali tradisi berkurban kita tunaikan, selalu ada satu sosok yang senantiasa kita ingat dan kita sebut-sebut namanya. Di mimbar-mimbar masjid, di lapangan-lapangan tempat mereka sholat, disebut satu nama, yaitu nama Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah keteladanan yang nyata bagi orang yang diberikan ujian berat dalam hidupnya, tapi meski demikian tetap taat kepada perintah Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ibrahim dengan menyebutnya sebagai ummah. Inna Ibrahim kana ummah. Ibrahim itu adalah satu umat. Ibnu Abbas dalam sebuah riwayat menyebutkan Nabi Ibrahim disebut satu umat karena kebaikannya, karena kesalehannya, ketakwaannya, ketaatannya. Kalau ditimbang itu bisa setara dengan manusia satu umat. Diberikan ujian yang berat, sudah usia tua renta, menunggu anak lahir, datang seorang anak namanya Ismail alaihi salam, tiba-tiba diperintahkan untuk disembelih. Ya bunayya inni ara fil manami ani azbahu. Wahai anakku, kepada Nabi Ismail. Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi, wahai anakku, aku melihat aku menyembelihmu. Fangtur madza tara. Lihat bagaimana pendapatmu. Jawaban Nabi Ismail sebagai anak yang taat kepada orang tuanya,
Jadi kisah Nabi Ibrahim mencerminkan orang tua yang taat sekaligus anak yang soleh. Jawaban Nabi Ismail, qala ya abat if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang bersabar. Sekarang berapa banyak orang tua memerintahkan anaknya bukannya nurut, bukannya berkata if'al ma tu'mar, bukannya berkata taat, sam'an wa ta'an, tapi mereka membangkang. Nabi Ismail alaihi salam dengan jawaban tadi mengajari kita untuk taat kepada orang tua. Nabi Ibrahim alaihi salam dengan perkataannya itu menunjukkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun itu berat. Inna Ibrahim kana ummah. Nabi Ibrahim disebut sebagai umat, satu umat. Kalau ditimbang imannya, kesalehannya, ketakwaannya, Nabi Ibrahim bisa menandingi satu umat penuh. Itu menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim adalah sosok yang sangat mulia. Kenapa bisa begitu? Allah memberikan sifat-sifat Nabi Ibrahim, memberikan gambaran tentang sifat Nabi Ibrahim supaya diteladani oleh kita. Kenapa Nabi Ibrahim bisa menjadi orang yang kedudukannya setara dengan satu umat? Qanitan lillah. Yang pertama yang disebutkan oleh Allah, Nabi Ibrahim itu qanitan lillah, taat, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk ketundukannya, dia taat terhadap perintah Allah walaupun itu menyangkut sesuatu yang berat bagi seorang ayah yang sudah lama bertahun-tahun menanti seorang anak. Nabi Ismail alaihissalam datang ke Nabi Ibrahim pada usia 80 tahun lebih. Sudah tua renta, diberi anak, disuruh disembelih. Nabi Ibrahim qanitan lillah. Nabi Ibrahim itu taat kepada Tuhannya. Kalau kita mau derajat kita naik, berarti kita harus meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanifan. Nabi Ibrahim itu lurus keyakinannya. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi seorang hanif, seorang muslim hanif, keyakinannya lurus. Kalau kita mau meningkat derajat kita di sisi Allah, berarti keyakinan harus lurus. Bukan cuma ketaatan, keyakinan harus lurus. Akidah itu harus lurus. Qanita lillah hanifa wa ma kana minal musyrikin. Tidak memusyrikkan Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Minal muwahhidin. Nabi Ibrahim termasuk penganut agama tauhid, bal huwa imam min a'immatil muwahhidin. Qanita lillah hanifa wa ma kana minal musyrikin. Nah, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sifat lain Nabi Ibrahim alaihissalam. Syakiran li an'umi. Syakiran li an'umi. Nabi Ibrahim itu pandai bersyukur terhadap nikmat Tuhannya. Orang beriman yang berharap mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala harus pandai bersyukur. Syakiran li an'umi. Gara-gara bersyukur ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Allah memilihnya, mengangkat derajatnya dan memberinya petunjuk. Wa atainahu fid dunya hasanah. Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, kami berikan kebaikan kepada Ibrahim di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas salihin. Di akhirat nanti Nabi Ibrahim termasuk orang-orang pilihan, termasuk orang soleh. Orang soleh di akhirat, mulia di dunia. Kuncinya Allah gambarkan. Satu, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, berkeyakinan lurus, taat kepada Tuhan, kemudian bersyukur atas nikmat yang Dia berikan. Di antara tanda syukur kita sebagai orang beriman, sebagai muslim, itu adalah menunaikan sholat. Orang beriman yang ditakdirkan sebagai muslim, kalau mau bersyukur sama Allah, bukan hanya dengan menggerakkan lisan dengan ucapan Alhamdulillah,
Itu salah satu tanda syukur. Allah beri kita akal, Allah beri kita panca indera, Allah beri kita hati nurani, Allah beri kita kelengkapan fasilitas. Diminta untuk sholat hanya hitungan menit. Dari 24 jam dalam sehari yang dia berikan, hanya sekian menit, hanya 17 rakaat. Sholat itu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para santri sekalian yang pernah mengaji Safinatun Najah, kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Salim Ibn Sumair Al-Hadrami, ketika menjelaskan sebab dibolehkannya tayamum, ada 3. Sebab dibolehkan tayamum itu ada 3. 1, faqdul ma, kehilangan air. Gak ada air, boleh tayamum. Yang kedua, marad, sakit. Gara-gara penyakit itu kita gak bisa berwudu, boleh tayamum. Yang ketiga, awil ihtiyaj ilaihi li'atashi hayawanin muhtaram. Air itu dibutuhkan karena ada hewan terhormat yang sedang kehausan. Ada kucing, ada kambing, ada ayam, mau mati kehausan. Kalau nggak dikasih air, kita boleh bertayamum, airnya kita kasih ke hewan yang terhormat. Hayawan muhtaram, kambing hayawan muhtaram, ayam hayawan muhtaram, onta hayawan muhtaram. Ingat, lalu apa penjelasannya? Beliau menyebutkan wa ghairul muhtaram sitta. Ada hewan yang tidak terhormat, itu ada 6 macam. Hafalkan ini baik-baik wahai santri sekalian. 6 golongan dikatakan sebagai hewan yang tidak terhormat. Kalau kita ada air, lebih baik kita gunakan air buat berwudu, bukan dikasih ke hewan yang 6 ini. Apa itu? Tahu apa yang pertama kali disebut? Hewan yang ghair muhtaram, yang tidak terhormat, tidak mendapatkan kemuliaan. 1, tarikus sholat. Orang yang suka meninggalkan sholat disebutkan sebagai hayawan ghair muhtaram, tidak terhormat. Tarikus sholat. Kenapa harus nomor pertama yang meninggalkan sholat disebut sebagai golongan yang tidak terhormat? Kenapa? Karena itu tandanya dia nggak bersyukur sama nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia diberi panca indera, kesehatan, akal, mata bisa memandang, kaki bisa bergerak, mulut bisa bicara, makan normal, minum normal, disuruh sholat 2, 4, 3, hanya hitungan rakaat, tidak mau sholat, itu hayawan ghair muhtaram, tidak terhormat. Yang kedua siapa? Wazanil muhsan, orang yang berzina tapi udah kawin. Lagi-lagi tidak bersyukur itu orang. Sudah kawin, punya pasangan halal, dia masih berzina. Itu hayawan ghair muhtaram, tidak terhormat, tidak bersyukur. Karena yang pertama tidak sholat karena tidak bersyukur. Yang kedua berzina karena tidak bersyukur. Yang ketiga siapa? Wal murtad, orang yang pindah agama, sama-sama tidak bersyukur. Sudah diberi hidayah agama yang benar, yang menjadi petunjuk baginya di dunia dan di akhirat, dia nggak mau dengar, dia tinggalkan, tidak bersyukur, sama-sama tidak bersyukur. Yang keempat siapa? Wal kafirul harbi, kafir yang memerangi orang Islam dan agama Islam, tidak terhormat. Kenapa? Sama-sama tidak bersyukur. Allah ngasih agama buat petunjuk dirinya, terus dia tolak dengan kesombongan, dia perangi agama itu, tidak bersyukur, ghair muhtaram, hayawan ghair muhtaram, kafir harbi, hayawan ghairu muhtaram. 4. Tahu yang kedua terakhir apa? Wal kalbul aqur, anjing galak. Terbayang orang yang meninggalkan sholat setara dengan anjing, dalam statusnya sebagai hewan yang tidak terhormat. Yang terakhir apa? Wal khinzir, khinzir, khinzir itu babi, anjing, pelaku zina muhsan,
Orang yang meninggalkan sholat, orang murtad, orang kafir harbi, golongannya satu. Hayawan ghairu muhtaram, hewan yang tidak terhormat. Santri, sholat itu kewajiban paling pokok dalam agama Islam. Jangan pernah menyepelekan sholat. Jadikan sholat itu sebagai prioritas. Awwal ma yuhasabu bihil abdu min amalihi yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab dari seorang hamba, dari amalan seorang hamba itu adalah sholat. Sholat yang pertama kali dihisab. Sholatnya. Fa'in sholahat, kalau sholatnya baik, faqad aflaha wa anjah. Dia berbahagia, dia mendapatkan kemenangan. Ada orang berbuat baik banyak, ada orang berderma, bersedekah, tapi tidak sholat, meaningless, kurang bermakna. Wa in fasadat, kalau sholatnya rusak, faqad khaba wa khasir, dia merugi serugi-ruginya. Sholat itu adalah cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang pandai bersyukur, lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disebut sebagai ummah, bukan hanya rojul tapi ummah, satu laki-laki setara kedudukannya dengan satu umat penuh. Salah satu sifatnya adalah pandai bersyukur sama nikmat Tuhannya. Bersyukur. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpi kalau aku menyembelihmu. Masih nanya pendapat anaknya. Fangdur madza tara. Itu pelajaran Bapak Ibu sekalian. Kalau punya anak jangan dipaksa. Dia punya pilihan, biarkan dengan pilihannya selama itu baik. Kalau anak itu gagal gara-gara paksaan orang tua, kegagalan akan ditumpahkan ke orang tua manakala dia gagal. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam meskipun menyangkut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala masih nanya sama anak, fangdur madza tara. Satu keteladanan untuk para orang tua, untuk para anak, untuk anak-anak remaja, keteladanan yang nyata dari Nabi Ismail alaihissalam. Ya abatif'al, ayahku lakukan, bukan protes, lakukan perkataan yang diucapkan oleh Nabi Ismail manakala ayahnya diperintahkan menyembelih anaknya. Lakukan ayahku, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Aku akan menjadi orang yang bersabar dengan perintah itu. Engkau akan mendapatiku sebagai orang yang bersabar. Santri jangan suka ngelawan orang tua. Orang tua itu adalah pintu kesuksesan hidup kita di dunia. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa ta'ala menyandingkan ibadah kepada Allah dengan berbakti kepada orang tua. Allah telah menetapkan alla ta'budu illa iyyah, jangan kalian menyembah kecuali Dia. Menyembah Allah satu perintah. Wa bil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada orang tua. Disandingkan berbuat baik kepada orang tua itu dengan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para anbiya, para salihin, al-awliya, para wali, orang-orang soleh, mereka adalah keteladanan nyata. Walau orang tua kita ngomongnya pedes, walau orang tua kita menunjukkan sikap yang kurang enak, jangan sekali-kali sebagai anak membangkang, sabar, terima, tahan. Gak semua orang tua akhlaknya baik, tapi kita sebagai anak diperintahkan untuk berbuat baik. Nabi Ibrahim alaihi salam lagi-lagi menjadi keteladanan yang nyata bagi seorang ayah, yang memuliakan anaknya sekaligus seorang anak yang memuliakan ayahnya. Nabi Ibrahim punya ayah namanya Tarah atau Terah. Azar yang disebutkan dalam Al-Quran bukan ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Meskipun disebut kata ab, wa idh qala Ibrahim li abihi Azar. Tatkala Ibrahim berkata kepada abihi Azar. Ab dalam bahasa Arab tidak selamanya bermakna ayah. Ab itu bisa bermakna kakek, bisa bermakna paman, majazan. Yang bermakna ayah dalam bahasa Arab itu walid. Para ulama menjelaskan Azar yang disebut musyrik menyembah berhala itu bukan paman Nabi Ibrahim, itu bukan ayah Nabi Ibrahim, itu paman Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena kalau ayah Nabi Ibrahim musyrik,
berarti di antara nenek moyang Nabi Muhammad SAW ada yang musyrik, dan itu bertentangan dengan kemuliaan Nabi. Nabi tidak ada, tersucikan keturunan Nabi, nenek moyang Nabi dari kemusyrikan. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita tundukkan hati kita. Kita tundukkan kepala kita pada pagi hari ini untuk sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebagaimana Allah mengampuni para hujjaj, orang-orang yang berhaji di luar sana, Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya. Dosa kecil maupun dosa besar. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh kemaksiatan dan keterbatasan yang kita miliki. Mari kita doakan saudara-saudara kita kaum muslim di luar sana yang menderita, yang terjajah, yang tidak mendapatkan kenikmatan yang kita dapat. Kita doakan mereka. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa akhdil kafarata a'da'a din wa alif baina qulubi ibadikal mu'minin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala hajatan hiya laka ridan illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ma'adina hadha ووفق أساتذته وطلباته إلى ما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم هذا ذلنا ظاهر بين يديك وهذا حالنا لا يخفى عليك. أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا ولا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا يا خير مأمور وأكرم مسؤول يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.